Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Barreskrim Polri dalam waktu dekat berencana menggelar perkara kasus surat jalan bagi terpidana Kesi Bank Bali Joko Chandra. Lalu sudah sejauh mana Polri melakukan investigasi internal dalam upayanya memberantas perilaku korupsi di tubuh Polri? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Awi Setiono. Selamat sore Pak Awi, terkait dengan surat jalan Joko Chandra, sudah berapa saksi yang diperiksa hingga saat ini dan dari pihak mana saja saksi yang diperiksa ini, Pak? Selamat sore, Mbak Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan saksi kasus surat jalan palsu Joko Chandra yang melibatkan BJPPU, sudah 30 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik. Kemudian ada juga ahli, ada 2 ahli hukum pidana dan ahli siber. Tentunya saksi-saksi yang selama ini diperiksa yang terlibat langsung dalam artian yang mengetahui, melihat, mendengar kejadian terbitnya surat jalan palsu, terus kemudian selama ini perjalanan BJPPU dan Joko Chandra serta tersangka Adita dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak ke Jakarta. Tentunya ini semua yang melihat, mendengar, mengetahui kegiatan tersebut dipanggil sebagai saksi. Baik, Pak, apakah juga ini termasuk Brigjen PU begitu? Jadikah diperiksa hari ini, Pak? Ya, hari ini kepentingannya dilakukan pemeriksaan tambahan karena kita lihat sendiri beberapa waktu yang lalu Adika telah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya di sana ada temuan-temuan yang perlu di cross check untuk diadakan kesesuaian terkait dengan berita acara pemeriksaan tersangka Adika dan kita acara pemeriksaan dari BJPPU. Karena memang dari situlah nanti kita bisa tarik benang merahnya dan kita harus mencari kesesuaian itu. Baik, apakah ada fakta atau temuan terbaru, Pak, dari pemeriksaan hari ini? Secara detail kami tidak bisa sampaikan. Apa, Pak? Mohon maaf kalau secara detail kami tidak bisa sampaikan karena memang termasuk informasi yang dikecualikan. Baik, Pak, dari pemeriksaan dan juga penyidikan yang dilakukan sejauh ini, Pak, apakah memang ini juga ada kemungkinan adanya tersangka baru, Pak Awi? Sangat dimungkinkan karena memang masih ada satu berkas juga yang sedang disiapkan penyidik dan rencananya besok akan dilakukan gelar. Kita sama-sama lihat nanti bagaimana segala kemungkinannya dinamika terjadi dalam gelar tersebut. Tentunya kami tidak bisa mendahului. Kita lihat bagaimana hasil gelar besok, siapa yang dinaikkan sebagai tersangka. Tentunya kita sama-sama hormati, kita hargai semua apa yang terjadi dalam gelar besok. Baik, Pak Awi, kemudian mengenai naiknya status kepenyidikan dari kasus penghapusan red notice Joko Chandra ini, apa saja alasan dari naiknya status kepenyidikan, Pak, dan juga kapan gelar perkara akan dilakukan? Ya, kalau ditanya alasan naiknya kasus pencabutan red notice, tentunya ini semua sangat berpedoman kepada KUHAP ya. Kita tidak pernah meninggalkan KUHAP karena memang itu pedoman kita dan dari pengumpulan alat bukti oleh penyidik dengan minimal 2 alat bukti yang cukup. Nah, tentunya proses ini kita bisa naikkan ke tingkat penyidikan. Yang kita ketahui bersama tanggal 5 Agustus yang lalu sudah dikirimkan SPDP ke Jaksa Penuntut Umum. Tentunya proses penyidikan sudah berlangsung. Kemudian Bapak Kabar Reskrim kemarin minggu yang lalu juga sudah berjalan
janji minggu ini rencana akan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangkanya. Tentunya kita bersabar, ada 3 hari lagi, Rabu, Kamis, Jumat. Kita lihat nanti perkembangannya, kalau ada pelaksanaan gelar kita akan sampaikan bagaimana. Baik, Pak, untuk di tubuh Polri sendiri begitu, investigasi internal dalam upaya memberantas perilaku korupsi terkait ini bagaimana Pak? Sudah sejauh mana Pak ini dilakukan dan seperti apa keseriusan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Pak? Ya, saya pikir dengan pemirsa lihat atau ketahui bahwasannya ketegasan Bapak Kapolri mencopot 7 DPU dari jabatannya, kemudian ada 2 pati dari Bintar juga dicopot, kemudian mulailah pemberkasan terkait dengan kasus surat jalan palsu Joko Chandra, kemudian sekarang babak baru terkait dengan kasus tipikornya sudah mulai proses penyidikan. Ini bukti bahwa sebenarnya pimpinan Polri sangat serius, Bapak Kapolri sangat serius untuk bersih-bersih. Kemudian terkait dengan yang terakhir tadi pertanyaan apa Mbak? Ya? Seberapa serius Pak untuk dari pihak kepolisian investigasi internal yang dilakukan sejauh ini untuk memberantas perilaku korupsi, utamanya dalam kasus ini Pak Awi? Oke, kemudian terkait dengan seberapa seriusnya, tentunya tadi di kepolisian ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat luas biasanya. Apabila yang bersangkutan itu terbukti melanggar disiplin, kemudian kode etik, itu ke dalam kita lakukan penyidikan dan kita lakukan sidang. Kalau terbukti bersalah tentunya kita hukum secara disiplin maupun kode etik. Itu sudah ada aturannya. Kemudian yang kedua, apabila dalam perbuatan diketahui ada perbuatan pidananya, kita tidak luput, kita juga kenakan terkait dengan pidana tersebut. Tentunya akan diproses layaknya masyarakat umum lainnya apabila melanggar suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih Brigjen Polisi Awi Setiono, Karopenmas Divisi Humas Polri sudah bergabung bersama kami.